Dalam skandal, seperti dalam perampokan, penerima selalu dianggap seburuk pencuri. Jangan pernah menunggu sampai besok untuk melakukan sesuatu yang bisa kau lakukan hari ini. Gunakan setiap menit yang ada, dan setiap jam akan menjadi sangat berharga. Menurut pendapat saya, pendeta sangat mirip dengan pria lain. Tidak lebih baik, atau lebih buruk karena mengenakan gaun hitam. Laki-laki muda cenderung berpikir diri mereka bijaksana. Seperti laki-laki mabuk, yang cenderung menganggap diri mereka cukup tenang. Tariklah manfaat dari setiap menit yang berlalu, agar jangan sampai ia lewat dengan percuma. Maka untuk setiap jam berikutnya, kita tak perlu cemas lagi. Sebab ia akan membawa keberhasilannya. Orang yang pintar, menunjukkan semangatnya dengan kata-kata yang lembut, dan tindakan yang tegas. Saat seseorang menginginkan nasihat Anda, biasanya dia menginginkan pujian dari Anda. Anda sepertinya tidak pernah mempengaruhi karakter, di mana Anda memiliki pikiran untuk bersinar. Kesopanan adalah satu-satunya umpan yang pasti saat Anda memojokkan pujian. Bertahanlah dan tekun, dan mungkin Anda akan menemukan banyak hal yang dapat dicapai. Dalam pikiran saya, tidak ada hal yang begitu tidak liberal dan begitu buruk, seperti tawa yang terdengar. Kemalasan hanyalah perlindungan dari pikiran yang lemah. Kenakan pembelajaran Anda, seperti jam tangan Anda di saku pribadi. Jangan hanya menariknya keluar, dan memamerkannya hanya untuk menunjukkan bahwa Anda memilikinya. Pengetahuan adalah tempat peristirahatan yang nyaman, dan perlu bagi kita di usia lanjut. Dan jika kita tidak menanamnya saat muda, itu tidak akan memberi kita naungan ketika kita menjadi tua. Saya yakin bahwa karena saya telah menggunakan sepenuhnya alasan saya, tidak ada yang mendengar saya tertawa. Apapun yang layak dilakukan, lakukanlah dengan baik. Apa yang menyenangkan Anda dalam diri orang lain, pada umumnya akan menyenangkan mereka di dalam Anda. Tawa yang sering dan keras adalah ciri dari kebodohan dan perilaku buruk. Keteguhan tujuan adalah salah satu urat karakter yang paling penting, dan salah satu alat terbaik untuk sukses. Tampaknya, jenius menyia-nyiakan usahanya dalam labirin ketidakkonsistenan. Karakter harus tetap cerah dan bersih. Nasihat jarang diterima, dan mereka yang paling menginginkannya, selalu paling tidak menyukainya. Pada tingkat tertentu, setiap orang menjadi seperti orang yang ia ajak bicara. Pengetahuan tentang dunia hanya bisa diperoleh di dunia, dan bukan di lemari. Saya memandang kelambanan sebagai semacam bunuh diri. Karena manusia secara efektif dihancurkan, meskipun nafsu makan dari yang kasar bisa bertahan. Tata krama harus menghiasi pengetahuan, dan memuluskan jalannya ke seluruh dunia.
Sebuah luka lebih cepat dilupakan, daripada sebuah penghinaan. Kesabaran adalah kualitas yang paling penting untuk bisnis. Banyak pria lebih suka Anda mendengar ceritanya, daripada mengabulkan permintaannya. Humor yang baik adalah kesehatan jiwa, kesedihan adalah racunnya. Kebanyakan orang menikmati inferioritas teman terbaik mereka. Pria dan juga wanita jauh lebih sering dipimpin oleh hati mereka daripada oleh pemahaman mereka. Penghakiman tidak pada semua kesempatan diperlukan, tetapi kebijaksanaan selalu diperlukan. Ingatlah, selama Anda hidup, bahwa tidak ada apapun, kecuali kebenaran yang tegas, yang dapat membawa Anda ke seluruh dunia. Dengan hati nurani atau kehormatan, Anda tidak terluka. Mendengar satu sisi, dan Anda akan berada dalam kegelapan. Mendengar keduanya, dan semua akan menjadi jelas. Pembiakan yang baik adalah hasil dari akal sehat, sifat yang baik, dan sedikit penyangkalan diri demi orang lain. Pikiran yang lemah seperti mikroskop, yang memperbesar hal-hal sepele, tetapi tidak dapat menerima hal-hal besar. Sering menggunakan narasi, menunjukkan keinginan besar untuk berimajinasi. Siapapun yang menghasut kemarahan, memiliki jaminan yang kuat terhadap ketidakpedulian. Politisi tidak mencintai atau membenci. Minat, bukan sentimen mengarahkan mereka. Kadang-kadang, saya memberi diri saya nasihat yang mengagumkan. Tetapi saya tidak mampu menerimanya. Pengetahuan mungkin memberi bobot, tetapi pencapaian memberi kilau. Dan lebih banyak orang melihat daripada menimbang. Saya menemukan melalui pengalaman bahwa pikiran dan tubuh lebih dari sekadar menikah. Karena mereka bersatu paling erat, dan ketika yang satu menderita, yang lain bersimpati. Cinta diri kita sendiri, menarik selubung tebal, antara kita dan kesalahan kita. Biarkan musuh Anda dilucuti oleh kelembutan sikap Anda. Tetapi pada saat yang sama, biarkan mereka merasakan kemantapan kebencian Anda. Kata-kata yang merupakan pakaian pikiran, tentu lebih pantas diperhatikan daripada pakaian, yang hanya pakaian pribadi.